it comes back to you. So you gotta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya Lulu Naira Dan saya Mbah Diansa. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Putri Handayani Lubis. Baiklah, langsung saja di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan topik pemblokiran situs web oleh pemerintah. Yang pertama, sampai sejauh mana pemerintah dapat melakukan pembatasan akses informasi di internet. Jadi, dalam melakukan pembatasan, pemerintah tidak boleh melakukan secara semena-mena. Pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. Dalam pembatasan hak atas informasi juga wajib dilakukan dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengawasi mekanisme dalam proses pembatasan hak informasi. Hal ini lebih lanjut diatur dalam UU KIP. Terdapat dua prinsip dalam UU KIP, yaitu uji konsekuensi dan uji kepentingan publik yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membatasi hak atas informasi. Uji konsekuensi diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP, di mana badan publik berkewajiban mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dengan dibukanya informasi. Sementara itu, uji kepentingan publik juga wajib dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kerusakan dari dibukanya informasi kepada publik adalah kepentingan publik itu sendiri. Nah, kedepannya, pemberlakuan pembatasan hak informasi harus secara ketat dan berdasarkan hukum. Setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan serta keperluan pembatasan dapat dibuktikan secara proporsional. Dengan begitu, kita akan kembali kepada marwah bahwa itu untuk manusia. Nah, yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dan batasan yang diatur oleh hukum. Bagaimana cara melakukan pemblokiran situs web secara selektif dan akuntabel? Nah, yang pertama, setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses. Yang kedua, informasi dapat dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara yang mudah. Yang keempat, informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada pembukaannya. Menurut kaidah atau tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat menyampaikan laporan kepada Ditjen Aplikasi Informatika melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa email, aduan, atau pelaporan berbasis situs yang disediakan. Nah, yang kedua, permintaan pemblokiran oleh kementerian atau lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal membidangi aplikasi informatika dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian, dan harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran, dan keterangan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pemblokiran yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari maraknya berbagai konten negatif di internet menjadi salah satu prioritas utama Kominfo. Selama tahun 2015, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran 5.269 situs internet bermuatan negatif. Di samping itu, pemblokiran juga dilakukan terhadap 841 situs perjudian online dan 144 situs pornografi. Kementerian Kominfo juga memblokir konten internet berupa akun video, konten lain berupa user generated content atau UGC, dan diantaranya 1.348 konten Twitter,
konten Facebook, dan 528 konten YouTube. Selain itu, pemblokiran konten yang bermuatan sara dan radikalisme dilakukan terhadap 2 konten Twitter, 4 konten Facebook, dan 78 konten YouTube. Berikut di sebelah saya merupakan perkembangan penanganan situs internet bermuatan negatif. Dari data yang disajikan di atas, konten pornografi menjadi ancaman bagi masyarakat besar, khususnya anak dan remaja kita, karena dari 394 konten negatif yang diblokir, ada 497 konten pornografi. Diharapkan kiranya peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak yang mengakses internet. Mekanisme pemblokiran konten negatif telah ditata sedemikian rupa dengan membentuk 4 panel yang terdiri dari: pertama, bidang pornografi, kekerasan terhadap anak dan keamanan internet; kedua, bidang teroris dan sara; ketiga, bidang investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan, serta narkoba; dan keempat, bidang panel hak kejayaan intelektual. Anggota dari 4 panel tersebut terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, dari berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Mekanisme yang dilakukan Kominfo untuk memblokir situs negatif ialah dengan mendapatkan informasi dari masyarakat atau aparat hukum, lalu menyelidiki keberadaan situs yang dilaporkan. Setelah itu, pihak mengecek pelanggaran yang telah dilakukan. Biasanya dilakukan dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang kompeten dan mengumpulkannya dalam sebuah tim panel. Dan untuk mekanisme pelaporan, untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif dapat berasal dari masyarakat, kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif terhadap Direktur Jenderal membidangi aplikasi informatika. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Dirjen Aptika, menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut trust positif. Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam trust positif. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pemblokiran situs web merupakan solusi yang efektif untuk menanggulangi konten negatif di internet. Menurut kami, dengan pemblokiran situs web adalah salah satu solusi untuk menanggulangi konten negatif di internet. Karena dengan pemblokiran akan menutup total akses dan aktivitas yang ada pada situs tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kewenangan untuk mengendalikan segala informasi dan transaksi elektronik yang memuat konten negatif dan melanggar peraturan perundangan-perundangan nasional. Samping itu, Kominfo juga mengawasi konten-konten terkait aplikasi atau situs-situs layanan vintage, ilegal, ataupun konten yang menurut masyarakat dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Pada pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa PSE lingkungan privat wajib melakukan take down terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 jam setelah diterima. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan nomor 5. Bandingkan dengan metode alternatif seperti literasi digital dan edukasi masyarakat. Bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang informatif, aman, dan tetap menghormati. A. Gerakan Nasional Literasi Digital. Siberkasi yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2017 di Aula Dewan Harian Nasional 45, Cikini, Jakarta, kian menguatkan gerakan untuk melawan penyebaran konten negatif di dunia maya. Upaya ini digelar secara bersama-sama dan memperoleh dukungan langsung dari Kominfo, Bekraf, dan berbagai komunitas seperti internet, government forum,
It's Quest, pengelola nama domain Indonesia, Pandi. Nawaler, orang Indonesia, Child Protection, It, Jodi Icit Indonesia Rights Foundation. Kemudian pertanyaan ke-6, diskusikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dampak apa yang ditimbulkan oleh pemblokiran situs web terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di era digital? Jawabannya adalah yang pertama, kewajiban pemerintah adalah memastikan layanan publik berkeadilan, transparan, dan relevan, yaitu semua orang dengan berbagai elemen masyarakat bisa dapat mengakses informasi yang sifatnya terbuka dan memelihara kekondusifan. Artinya pemerintah memiliki ranah untuk membuat kebijakan dan tidak dapat mengkoreksi personal. Kemudian kewajiban masyarakat adalah dengan mengawal konten-konten yang atau web yang sifatnya negatif, dan pemerintah dalam hal ini menjadi wadah untuk pelaporan dari masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua adalah diskusikan solusi alternatif yang dapat menjamin keamanan publik tanpa membatasi web. Kemudian pertanyaan ketujuh, diskusikan solusi alternatif yang dapat menjamin keamanan publik tanpa membatasi informasi publik. Dalam hal ini, jika kita berbicara tentang solusi alternatif yang dapat menjamin keamanan publik tanpa membatasi informasi, maka pemerintah pasti memiliki kebijakan yang mendasar. Pada intinya, pemerintah dalam hal ini mengupayakan dan memiliki batasan-batasan terhadap masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa berada di jalurnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.